Mari kita masuk, berikan saya dalam 30 menit ini saudara untuk menyampaikan LTC modul yang ketiga, tajuknya pada hari ini stewardship. Katakan stewardship. Jadi bahagian yang pertama adalah dalam keuangan. Katakan keuangan. Nah, dengan baik-baik saudara, banyak kita pada hari ini khususnya anak-anak muda saudara, kita belum memahami, mengerti, mengurus keuangan. Jadi mengapa kita tidak boleh mengatur keuangan? Karena daripada awal kita tidak dilatih. Daripada seorang pelajar, kemudian kita bekerja, kemudian kita berumah tangga dan seterusnya saudara. Kita dipergumuli dengan masalah keuangan demi masalah saudara. Karena apa? Karena bukannya banyak ataupun bukannya kurang keuangan kita, tetapi karena kita tidak mampu mengurus. Amin. Jadi mari kita pada hari ini 2, 3 kita baca sama-sama. Keuangan kerajaan Allah ada pengelolaan, bukan kepemilikan. Karena semuanya milik Sang Raja, milik Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk mengelola, untuk mengurus. Amin. Jadi minggu pertama bulan depan Anda mendapat gaji Anda saudara. Jadi mulai Anda mengurus. Boleh paham di sini? Jadi kita akan lihat satu-satu nanti bagaimana kita melakukan ini saudara. Tapi terlebih dahulu bagi yang bekerja. Nah, pekerjaan itu adalah penyembahan. 2, 3 katakan sama-sama. Pekerjaan itu adalah penyembahan. Itu adalah worship kita di depan Tuhan. Pekerjaan itu bukan tugas saudara. Itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Maka apabila Anda bekerja saudara sebagai seorang account, sebagai seorang eksekutif, undang-undang, jurutera, apapun pekerjaanmu pada hari ini saudara, itu adalah itu adalah penyembahanmu di depan Tuhan. Bagaimana engkau mengatur kehidupanmu di depan Tuhan saudara. Dan Tuhan mengurapi Anda untuk Anda sukses, untuk Anda diberkati di dalam pekerjaan tersebut. Amin. Apabila Tuhan memanggil Adam dan Hawa saudara, dia dipanggil untuk mengurus, untuk mengelola, untuk mengatur apa saudara? Semua yang hidup di udara, di atas daratan dan juga di sungai, di lautan saudara. Jadi saya pikir-pikir ini bagaimana mau urus burung-burung yang terbang. Oke, bahasa itu. Oke, bagaimana nak urus beruang, bagaimana nak urus singa, bagaimana nak urus udang, ketam. Ini luar biasa. Jadi Tuhan memanggil mereka ini saudara, Adam dan Hawa, untuk mengurus. Katakan mengurus. Untuk apa saudara? Mereka mempunyai authority dan kuasa atas semua yang mereka miliki. Dan bukan itu saja saudara, Tuhan menjanjikan kepada mereka, semua yang Tuhan bagi ini menjadi sumber berkat kepada Adam dan Hawa. Amin. Nah jadi pada hari ini saudara, dimanapun engkau berada, semua pekerjaanmu pada hari ini, itu adalah sumber berkat daripada Tuhan untuk memberkati Anda berkelimpahan. Amin. Jadi saya tidak mengajar pada hari ini super grace saudara. Mengajar Anda pada hari ini tentang kekayaan. Tapi kepada kebenaran pada hari ini saudara. Kita dilahirkan kembali. Bukan saja menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan mengubah kutukan saudara. Menjadi berkat yang luar biasa. Amin semuanya. Jadi saya yakini dan percaya pada hari ini saudara. Semua Anda dengan saya yang berada di Semenanjung ini. Daripada Sabah, Sarawak, daripada Indonesia. Tidak kira pun dari manapun engkau berada pada hari ini. Engkau berada di tempat ini pada hari ini. Untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebagai seorang single, sebagai seorang keluarga yang melayani Tuhan. Sebagai seorang pribadi saudara. Tuhan menjanjikan Anda diberkati oleh Tuhan. Jadi semua yang Tuhan atur dalam hidupmu pada hari ini saudara. Mulai daripada hari ini kita menghormati Tuhan. Kita honor Tuhan melalui pekerjaan kita. Amin. Melalui pelajaran kita. Jadi bagi yang belajar, kalau 5 hari ada kelas, jangan pentingnya 1 hari. Kelas mula pukul 9, bangun pukul 10. Nah bagi yang bekerja, ya office buka pukul 8.30, engkau masuk pukul 9. Ulang-ulang 3 minggu engkau buat, akan dibuang kerja. Office tutup pukul 5, engkau keluar pukul 4. Pukul 4, engkau ingat pukul 5, nama bahasa kita curi tulang. Jadi mulai daripada hari ini saudara, mari kita menghargai. Katakan menghargai. Jadi pertama pada hari ini saudara, dimanapun engkau berada pada hari ini, engkau mulai menghargai pekerjaanmu. Amin.
Engkau mulai berkata, Tuhan, ini pekerjaan saya pada hari ini bukan gajinya. Tetapi pekerjaan itu digunakan oleh Tuhan mengajar Anda mengelola hidup ini supaya benar dan berkenan di mata Tuhan. Pure and righteous before the Lord. Tulen dan benar di depan Tuhan. Amin semuanya saudara. Saya melihat orang kuli-kuli saja sekarang menjadi director company saudara. Ini luar biasa. Semua stafnya master, degree, PhD. Tapi pemilik syarikatnya SPM pun fail. Kenapa saudara? Bila saya tanya dia apa konsep, apa yang kau pegang? Mulai saya bekerja, saya memelihara kehadiran Tuhan di mana saya membangun pekerjaan saya. Amin. Ini luar biasa. Seorang lagi teman saya, wah pendidikan, orang semua dapat 8E, 10E, 20E, 100E. Dia semua cap cangkur saudara. 7799, 7799. Tetapi bila dia sampai ke Semenanjung, Tuhan ubah hidup dia. Dia mulai belajar daripada awal, dapat diploma. Kemudian dapat degree, kemudian dapat master degree. Last saya berjumpa dia di Universiti Malaya. Kebetulan nama dia juga John. John, apa kau buat di sini? Adalah dia kata, guna moto dia. Baru saya cek betul-betul dia menghabiskan PhD-nya dalam marine biology di Universiti Malaya. Dia dari Sabah saudara. Jadi sekarang kita pikir, apa ini orang? Dengan baik-baik pada hari ini, bukan keputusan result yang kita alami pada hari ini menentukan masa depan kita saudara. Tapi bagaimana orang itu dekat dengan Tuhan. Jadi dia mengelola talentanya, dia mengelola pekerjaannya, dia mengelola keuangannya, dia mengelola masanya, dan dia mengelola hidupnya dekat dengan Tuhan. Amin. Dari seterusnya, oke. Saya lupa. Klik seterusnya. Nah, mari kita lihat satu persatu pada hari ini. Baca 2, 3. Sikap kita terhadap harta dan uang adalah indikator utama sikap kita terhadap Tuhan. Jadi bagaimana kita mengurus harta kita saudara, itu adalah membuktikan, menceritakan saudara, bagaimana kita mengurus kerohanian kita. Matius 6:21 menulis, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin semuanya. Ya kalau engkau beli satu handphone yang baru, pada hari ini ada, tengah dengan korban ini engkau lihat itu handphone. Ada di sini, apalagi kalau kereta yang baru, Alza yang baru itu, Asus yang baru. Wah. Jadi engkau dengar khotbah pada hari ini, kereta. Amin di sini. Apalagi engkau mendapat satu pekerjaan yang baru. Jadi semua fokus kita kepada harta dan keuangan kita. Dengar baik-baik pada hari ini. Itu tidak salah. Semua berkat daripada Tuhan itu tidak salah saudara. Sebagai seorang muda ada satu credibility. Ada satu kekuatan diberikan oleh Tuhan kepada orang muda saudara. Untuk Anda mengejar sukses. Dan saya berkata pada hari ini itu tidak salah. Dengar baik-baik pada hari ini. Itu tidak salah saudara. Untuk Anda mengejar satu sukses di depan Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan hati yang benar di depan Tuhan. Semua yang Anda lakukan itu untuk apa saudara? Memuliakan nama Tuhan. Katakan memuliakan nama Tuhan. Seorang yang kaya di dalam Alkitab berkata, saya sudah membuat semuanya ini. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, perpuluhannya, pelayanannya, dia sudah buat semuanya kepada Tuhan. Yesus berkata kepada dia, tinggalkan hartamu dan ikutlah aku. Apa maksud Yesus di sini saudara? Serahkan semua kepemilikan itu kepada Tuhan. Kelolakanlah semuanya itu demi nama Tuhan. Amin semuanya. Jadi pada hari ini saya berdoa saudara. Di tempat ini siapapun yang kau pada hari ini. Lahir jutawan-jutawan yang baru. Lahir engineer, lahir dokter. Lahir pakar-pakar saintis. Lahir ahli politik yang luar biasa. Lahir accountant yang luar biasa daripada tempat ini saudara. Amin semuanya. Karena kalau daripada hari ini Anda mulai mengelolanya dengan baik. Amin. Jadi 1 Timotius 6:10 karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oke. Cinta apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
membuat rasuah, pembunuhan, perompakan, berebut harta tanah, adik-beradik. Kena ada di tempat kita, amin. Mari pada hari ini kita belajar di tempat ini, pada hari ini saudara. Nah bagaimana kita mau mengatur semuanya pada hari ini? Ada 3 setia, katakan setia. Ya, saya mohon maaf, karena slide bahasa Malaysia saya sudah buat, tapi hilang demi pandemik. Jadi saya paksa kita guna slide bahasa Indonesia sekarang. Kita baca sama-sama 2-3, Lukas 16, 10, 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi yang pertama adalah setia mengatur. Katakan setia mengatur. Nah bagaimana kita mengatur pada hari ini saudara? Nah bagaimana kita mengatur kehidupan kita saudara? Mulai daripada perkara yang kecil. Katakan perkara yang kecil. Nah bila kita dapat mengendalikan uang, maka uang itu sebagai alat. Katakan sebagai alat. Jadi bukannya uang yang menguasai kita saudara, tetapi kita yang menguasai uang. Nah bagaimana saya melakukan? Kita melakukannya daripada kecil saudara. Apabila hamba Tuhan Pastor Paul Ang, yang sekarang khotbah di SIBKL Inggris, dia pernah khotbah masa kami pelajar di gereja bahasa Malaysia. Dan dia buat kesaksian seperti ini saudara. Setelah dia bekerja, dia menjadi seorang pensara di UiTM. Jadi pada satu kali dia pergi ke gereja, Tuhan berkata kepada dia, memberi semua gajinya kepada Tuhan. Jadi dia kata, kalau saya bagi gaji ini nanti bagaimana? Saya balik tidak ada uang. Tapi Tuhan berkata bagi semua. Jadi dia keluarkan semua uangnya saudara. Memberikan semua seluruhnya kepada Tuhan. Kemudian dia balik saudara. Mau tumpang bas tidak ada tambang. Dan di sanalah Tuhan menuntun hidupnya. Bagaimana Tuhan membawa dia kepada orang-orang tertentu. Orang-orang ini memimpin dia saudara. Sampai sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Mengelilingi ratusan negara di seluruh dunia ini saudara. Bersama dengan istri dan anak-anaknya. Yang biasa berkhotbah di tempat ini. Itu terjadi lebih 20 tahun yang lalu. Dan saya masih simpan kebenaran ini saudara. Maka apabila kita membuka salah satu gereja di Sabah. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hadir pada hari ini, saya mau menanam satu biji benih tentang revival untuk generasi ini di negeri Sabah. Buktikan. Istri saya jadi saksi ya. Datang kerja minggu yang pertama, bulan yang pertama, Tuhan berkata, bagi semua uang ini untuk gereja ini. Wah, gereja kita tidak ada bangunan saudara. Semua minggu kita belajar guna gita kapuk. Datang ke gereja untuk duduk di kursi, kau beli kursi sendiri. Jadi mulai minggu depan kita buang semua kursi ini. Beli kursi masing-masing datang ke gereja. Ya, jadi 7 keluarga, kau beli 7 kursi pergi gereja. Ini kursi saya, tulis nama. Oke ini kita saudara. Karena semua baru mulai membangun gereja saudara. Jadi kita memberikan semua keuangan ini kepada Tuhan. Di sana Tuhan membuka mata rohani saya saudara. Apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Amin. Bukan untuk saya menjadi kaya, bukan saudara. Tapi di sana Tuhan mengajar saya pada hari itu bahwa semua yang kita miliki itu saudara. Pendidikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri suami kita. Apa yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin semuanya. Amin. Jadi kita bukannya menjadi hamba uang saudara. Kita bukannya mengatur kehidupan kita sesuai dengan keinginan. Keinginan dengan keperluan itu berbeda. Saya beri contoh pada hari ini saudara. Engkau ada gaji 2.000 membeli kereta Mercedes Benz, bolehkah tidak saudara? Kalau Anda berusaha itu namanya bahasa kita bukan saja bodoh saudara, super bodoh saudara. Karena tidak mampu, kita mau menggunakan keinginan kita saudara. Tetapi kalau kita ada gaji 2.000 ringgit dan Anda membeli satu basikal, bolehkah tidak saudara? Pasti boleh, amin. Membeli satu motosikal, bolehkah saudara? Boleh, amin. Jadi itu maksudnya keperluan, katakan keperluan. Jadi kita dikendalikan uang, maka uang itu adalah tujuan kita. Maka kita akan dibelenggu dan diperbudakkan oleh mamon. Jadi mamon ini adalah roh jahat saudara. Roh keinginan, roh di mana kita mementingkan kepentingan pribadi kita saudara. Jadi bila tidak cukup apa yang terjadi, kita mulai berhutang.
Kita mulai membuat hal-hal yang tidak baik, saudara. Amin semuanya. Jadi cinta akan uang ini, kita mencatat orang-orang ini melakukan yang tidak baik di depan Tuhan. Mencuri, merompak dan sebagainya. Jadi mari kita melihat kebenaran ini pada hari ini. Supaya Anda dengan saya mengatur, katakan mengatur. Jadi bagaimana kita buat saudara, pada bulan yang pertama, hari yang pertama yang saya buat, saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mulai kita memberi perpuluhan kepada Tuhan. Kita akan melihat ini nanti, saya akan sentuh. Nah kita lihat seterusnya. Jadi menjadi pengelola bukan pemilik. Semua hal dalam kerajaan Allah adalah milik sang raja, bukan milik rakyatnya. Jadi kita hanya mengelola milik Tuhan yang dipercayakan selama hidup di dunia ini. Amin. Jadi gaya hidup yang bertanggung jawab terhadap harta Tuhan melawan gaya hidup boros. Apa yang terjadi saudara? Membuat priority dan budget. Jadi ada di antara kita membuat budget saudara, ataupun budget semua itu angan-angan. Jadi apabila kita berkata budget itu harus dicatat, ditulis. Amin semuanya. Boleh paham di sini? Engkau catat dan tulis budgetmu. Jadi kalau Anda tidak mulai mengatur pada hari ini saudara, jangan heran kalau keuanganmu cepat habis. Masuk gaji ini, bayar-bayar ini, esok tidak ada sudah. Oke? Jadi membuat priority, oke? Anggaran rumah tangga dengan benar, gaya hidup produktif bukannya konsumtif. Maksudnya kita menggunakan keuangan ini saudara untuk mengatur yang perlu, katakan yang perlu. Jadi kita contohnya dalam ini yang hari yang sederhana ya. Kita membeli seekor ayam ya untuk belanja satu keluarga. Jadi kita tidak memboros beli 3 ekor ayam. Kamu ingin makan ada lebihannya buang saudara. Seorang hamba Tuhan menegur saya. Bila engkau membazir makanan itu satu dosa. Wah, mulai saya mengerti saudara. Mulai kita jangan membazir. Amin semuanya saudara. Makan secukupnya yang ada. Amin. Jadi mulai kita mengatur makanan kita, mengatur tambang kita, mengatur di mana kita harus pergi saudara. Jadi dengan baik-baik, bercuti itu adalah baik saudara. Jangan pula kata, ayo nanti pastor ajar tidak boleh bercuti. Ya Anda pergi bercuti, Anda merehatkan badan Anda. Itu dibuat bagaimana saudara dengan membuat apa? Budget. Amin. Contohnya kita membuat budget balik ke Sabah pada tahun ini jumlahnya sekian. Jadi budget itu hanya untuk pergi ke Sabah, saudara. Jangan pula guna budget itu untuk beli apa? Beli handphone lagi, saudara. Karena Anda berdoa budget itu untuk bercuti. Boleh paham di sini, saudara? Jadi kita menyimpan ke satu keuangan untuk budget anak-anak pergi ke sekolah. Jadi sebetulnya dengan Asia Mirabil, ini keuangan kamu untuk masuk ke university. Mereka harus paham sudah. Setiap bulan kita masuk duit ini. Kamu harus berdoa supaya keuangan ini bertambah. Ini saja yang Bapak Mama mampu lakukan. Yang selebihnya kamu beriman, kamu berdoa. Amin. Jadi mulai mereka mengatur. Mereka tahu kita menyimpan sejumlah keuangan untuk mereka. Membuat untuk masa depan mereka belajar saudara. Boleh paham di sini? Jadi setiap hari mereka ada makanan di sekolah 3 ringgit. Jadi kita beri 3 ringgit saudara. Lebih daripada itu tidak cukup kau minum air. Diet. Saya beritahu dengan mereka, masa saya pergi sekolah dulu, budget saya hanya 30 sen. 10 sen es krim, 20 sen pau kelapa. Sehat juga sampai sekarang. Masuk juga university, saya beritahu dengan mereka. Jadi bukan soal makanannya. Jadi mulai kita suruh mereka mengatur keuangan mereka. Amin. Lebih daripada itu kamu mulai berdoa. Tulislah apa yang kamu minta di depan Tuhan. Kamu berdoalah. Ya, tapi sebagai ibu bapak kita mengajar jangan menjadi Tuhan yang kedekut ya. Nanti mereka kata, Bapak saya sudah berdoa bertahun-tahun tidak dapat. Jadi seorang teman saya, hamba Tuhan juga. Jadi dia suruh anak dia berdoa basikal saudara. Sampai satu ketika anak dia tidak boleh tahan lagi saudara. Mereka pergi ke supermarket satu hari. Anak dia lari pergi kedai basikal. Dia angkat itu basikal, dia bawa keluar. Kenapa dia kata sampai hari ini Bapak tidak beli basikal saya macam Tuhan tidak pernah jawab doa saya. Jadi saya angkat ini basikal. Jadi Bapak dia paksa pergi ke kedai bayar semula basikal tersebut. Jadi hari itu dia ada 1 basikal. Amin. Jadi kita mulai belajar
Dalam satu ketika kita juga berdoa di depan Tuhan. Oke, ini waktu menjawab doa anak ini. Oke, jadi kita membayar dia, membeli apa yang dia perlukan. Jadi seorang anak kami lagi saudara, tiap-tiap hari dia kata, Daddy, I want to go to beach. Cari mana pantai di Kuala Lumpur, tidak ada saudara. Jadi kita pastikan minggu depan kita bawa dia pergi pantai. Ini pantai. Jadi kita suruh dia berdoa saudara. Boleh mengerti di sini karena pergi pantai perlukan keuangan juga. Jadi kita mengatur semuanya. Jadi gaya hidup menabung dan investasi yang sehat yaitu hindari gaya hidup suka berhutang. Jadi kita mulai apa saudara? Menabung. Katakan menabung. Jadi bagi yang sudah bekerja, mulailah menabung untuk apa saudara? Pertunanganmu dan perkawinanmu. Amin semuanya. Jadi bila engkau beriman saudara, pastikan pada hari ini engkau akan bertemu dengan seorang suami yang takut akan Tuhan. Dan seorang istri yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Amin semuanya. Pastikan Anda mulai menabung. Haleluya. Oke, yang kedua setia menerima. 2-3 baca. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi siapa di tempat ini pada hari ini belum mendapat pekerjaan saudara. Kita berdoa supaya Anda mendapat pekerjaan. Amin semuanya. Dalam konteks ini saudara, apa yang Rasul Paulus mau ajar kita pada hari ini, supaya kita menggunakan semua apa? Creativity. Katakan creativity. Jadi Anda ada sijil, diploma, degree dan sebagainya saudara. Itu adalah creativity Tuhan dalam kehidupan kita. Anda ada di antara Anda creativity-nya memasak, ada di antaranya mengurus, membuat account, engineering dan sebagainya. So, itu adalah creativity. Dengan baik-baik saudara. Kita tidak boleh membangun hidup kita dengan sijil kita. Kita membangun hidup kita dengan apa? Creativity yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Sijil, degree dan semuanya itu saudara. Itu lesen untuk kita mohon kerja. Tapi lebih daripada itu bos kita tidak akan beritahu. Sepatutnya kamu master pandai buat ini. Tidak saudara. Dia akan tanya, apa kemahiran kamu? Amin. Jadi sebagai bekas manajer dan juga saya director satu syarikat di Sabah saudara. Nah ini yang saya tanya teman yang bekerja. Saya interview mereka, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh bercakapkah dengan orang? Ada satu orang dia kata dia admin. Wah, degree in business administration. Tapi bila bercakap dengan customer tidak pandai. Saya kata, jadi bagaimana kamu lulus? Karena dengan exam. Tapi bila buat kerja tidak dapat saudara. Boleh paham di sini? Nah, kita mulai pada hari ini kita mengelola creativity. Katakan creativity saudara. Amin. Jadi saya tidak sentuh banyak di sini. Kita lihat pada hari ini menerima berkat Tuhan, nafkah lewat pekerjaan yang Tuhan sediakan. Jadi Allah menciptakan kita di bumi ini dengan karunia dan potensi. Katakan potensi. Jadi potensi kita menjadi potensi sampai dia dikerjakan saudara. Jadi Anda harus mengerjakan potensi Anda. Amin semuanya. Masuk masing-masing untuk melakukan sesuatu pekerjaan khusus yang sesuai dengan panggilan kemuliaannya. Jadi dengan baik-baik pada hari ini. Ini saya belajar tentang pekerjaan saudara. Jadi Anda diurapi menjadi seorang contohnya accountant saudara. Jadi pengurapan yang Tuhan berikan kepada seorang accountant semasa Anda menjadi seorang accountant saudara. Itu sama dengan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Bukannya karena seorang hamba Tuhan, seorang pastor, saudara, pengurapannya lebih daripada Anda. Bukan. Dengan baik-baik pada hari ini, selalunya kita persepsi yang salah. Jadi dimanapun engkau berada pada hari ini, sebagai seorang HR, sebagai seorang eksekutif, sebagai seorang apapun pekerjaanmu pada hari ini saudara. Tuhan mengurapi engkau saudara. Sesuai dengan pekerjaanmu pada hari ini, memampukan engkau menumbuhkan, mengembangkan pekerjaan tersebut untuk apa saudara? Saudara, memberkati orang di sekitarmu, memberkati syarikatmu dan seumpamanya. Amin semuanya. Jadi pengurapan saya sebagai seorang pastor untuk membangun Anda, untuk membangun tempat ini, untuk membangun jiwa-jiwa yang ada. Boleh mengerti di tempat ini saudara. Jadi banyak kita tidak mengerti hari ini. Jadi kita berpikir kerja ini, yang penting saya melayani Tuhan. Itu persepsi yang salah saudara. Anda harus mengusahakan pekerjaanmu. Amin. Dengan talentamu yang ada, engkau juga melayani Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Membantu pertumbuhan rumah Tuhan di dalam satu gereja lokal. Boleh mengerti di sini saudara. Jadi pekerjaanku adalah apa? Pelayananku. Jadi mulai hari ini.
Anda berdoa bersungguh-sungguh saudara. Tentang di mana engkau berada. Jadi saya ada nota ini saudara. Saya berdoa supaya ada satu masa kita akan khusus untuk workplace ministry. Bagaimana kita membangun pekerjaanku, pelayananku. Amin semuanya saudara. Jadi bagaimana Anda meningkatkan semuanya ini. Bagaimana Anda mendengar firman daripada Tuhan untuk mengaturkan syarikatmu, pekerjaanmu, dan masa depan yang ada. Jadi saya berdoa untuk ini masa saya bekerja. Tuhan memberikan kepada saya tentang ada 5 orang yang ada talenta saudara. Jadi ada yang 1 orang talenta, dia tidak menggunakan talenta dia. Dia menyembunyikan talenta tersebut saudara. Jadi itu merupakan inspirasi saya sepanjang 20 lebih tahun saya bekerja saudara. Tuhan memberikan talenta dan melipat gandakan talenta tersebut. Jadi itulah kunci saya bekerja sepanjang saya bekerja di dunia sekuler saudara. Jadi saya membangun orang lain. Saya bukannya membangun syarikat. Saya membangun orang lain. Apabila orang itu dibangunkan saudara, maka syarikat itu akan bertumbuh. Jadi puji Tuhan satu ketika masa kami di Sabah saudara. Kami branch di Sabah. Apa yang terjadi? Mada Church. Syarikat utama kami di Selangor ini saudara. Tidak ada pendapatan. Jadi pendapatan yang ada di tempat kami bekerja itu hasil usaha kami di Sabah dan Sarawak. Bagaimana kita buat? Setiap kali kami masuk ke office pada pukul 7.30, kami berdoa saudara. Kami berdoa. Orang masuk pukul 8.30, kami sudah masuk 7.30 saudara. Orang balik kerja pukul 5.30, kami balik pukul 8, pukul 10 malam. Kita bekerja keras saudara. Dan apa yang terjadi hasilnya dengan luar biasa. Amin. Jadi bekerja dengan Tuhan, dengan tujuan ilahi dan dengan cara ilahi. Katakan 2, 3, tujuan ilahi, cara ilahi. Jadi tujuanmu pada hari ini, jelas pada hari ini saudara. Saya mau menjadi seorang pensarah. Saya mau menjadi seorang trainer. Saya mau menjadi seorang yang dipercayakan dimanapun saya berada. Dengan apa? Cara ilahi. Bukan cara kabel saudara. Aku cakap dengan orang sini, orang itu dan sebagainya. Guna cara rasuah dan sebagainya. Amin. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, setia memberi. Katakan setia memberi. Malakai 3 ayat 10. Oke. Baca sama-sama 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi persembahan persepuluhan tanda meterai bahwa 100% harta kita adalah milik Tuhan. Dan ini adalah pemberian minimal untuk melatih iman dan ketaatan kita. Kita lihat pada hari ini. Jadi bila kita memberi perpuluhan kita kepada Tuhan saudara. Lihat sini, oke. Itu adalah minimal, katakan minimal, minimum saudara. Tapi tujuannya apa? Apabila kita memberi perpuluhan kita kepada Tuhan, saya berkata kepada Tuhan saudara, semua keuangan saya, semua harta saya, semua yang saya usahakan sekarang dan seakan datang ini saudara, itu adalah milik Tuhan. Boleh mengerti di sini saudara? Bukannya cuma keuangan saudara, tapi semua yang saya usahakan itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Nah, apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan? Itu merupakan apa? Iman kita. Katakan iman. Iman untuk mengatur semua, mengelola semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada 2.000 ringgit, perpuluhannya adalah 200 ringgit. Jadi Anda masuk secara online ataupun fisikal di tempat ini, tuliskan nama SHBKL BM perpuluhan. Boleh? Maka keuangan itu dicatat daripada SHBKL BM. Nah, sepanjang pandemik yang lalu saudara, saya percaya kita dicabar oleh Tuhan. Amin. Tapi saya dengan istri kita buat komitmen, apapun yang terjadi, kita tetap memberi perpuluhan kepada Tuhan. Kalau kita tidak memberi perpuluhan kepada Tuhan, jadi mana benih untuk Tuhan memberkati kita saudara? Mana benih untuk kita tanam supaya hidup kita bertumbuh? Benih pun kita makan. Bayangkan pada hari ini, semua padi yang kita ambil saudara, kita jadikan beras. Kalau kita makan semuanya menjadi beras. Apabila kita mau tanam semula,
tidak ada sudah benih padi, saudara. Jadi mau tanam apa? Mau tanam nasi? Nasi tidak pernah bertumbuh, saudara. Nasi akan jadi bubur. Jadi perlu kita simpan apa? Benih, katakan benih. Jadi kita tanam dengan setia. Pada hari ini, saudara. Kalau Anda setia dengan 10 ringgit, Tuhan akan melihat itu adalah perkara kecil dan Tuhan berikan engkau 100 ringgit. Engkau setia kepada 100 ringgit, Tuhan melihat itu sebagai satu iman yang kecil, maka Tuhan memberikan engkau 1000 ringgit. Engkau setia mengatur 1000 ringgit, Tuhan melihat perkara itu kecil, Tuhan memberi engkau 10.000 ringgit. Engkau setia mengatur 10.000 ringgit, saudara. Tuhan melihat itu perkara kecil engkau atur, maka Tuhan memberikan engkau 100.000 ringgit. Engkau mengatur 100.000 ringgit dengan setia, Tuhan melihat itu perkara kecil. Tuhan memberi engkau 1 juta ringgit. Engkau memiliki 1 juta ringgit. Tuhan melihat perkara itu perkara kecil, saudara. Jadi soal uang di depan Tuhan itu perkara kecil. Tapi di depan Anda dengan saya pada hari ini, Tuhan mengajar kita untuk mengelola. Katakan mengelola. Mengatur keuangan kita. Amin. Amin semuanya, saudara. Jadi setelah itu, pemberian kita merupakan pagar. Katakan pagar. Jadi dengan baik-baik pada hari ini. Bukan saya berkata apa-apa, tapi ini kebenaran daripada Tuhan, saudara. Kadang-kadang kenapa kita berpikir, kenapa uang saya selalu keluar ya? Saya sepatutnya cukup, tapi tidak cukup. Apabila kita tidak membayar perpuluhan, saudara. Pagar itu berlubang, saudara. Ada satu cerita benar, seorang ini pribadi ini memberi perpuluhan. Selalu memberi perpuluhan. Satu hari dia lupa, saudara. Memberi perpuluhan kepada Tuhan. Dan pada minggu itu ada satu rompakan terjadi di daerah itu, saudara. Dan rompakan itu terjadi dalam rumahnya. Dan semua hartanya diambil. Dan dia sangat bersedih, saudara. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa ya? Kenapa rumah saya diceroboh? Saya sudah setia memberi perpuluhan. Tapi pada hari itu, rumahnya diceroboh, saudara. Kemudian Tuhan berbicara kepada dia, waktu itu engkau tidak membayar perpuluhan. Pendek cerita, pencuri itu ditangkap, saudara. Di interview pencuri tersebut, pencuri itu berkata, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun saya mau merompak rumah ini. Tapi setiap kali saya pergi ke rumah ini dilindungi. Dipagari, tidak ada lubang. Tapi semasa tuan rumah itu tidak membayar perpuluhan, saudara. Pencuri itu datang, dia melihat ada lubang di rumah tersebut. Maka dia masuk ke dalam rumah itu, mencurinya. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah hamba Tuhan yang mengajar slide ini, saudara. Jadi saya dilatih oleh hamba Tuhan yang membuat slide ini daripada Abalov Ministry, saudara. Semasa saya dilatih di Indonesia. Dia berkata demikian. Dia melatih anaknya membayar perpuluhan. Kalau dia berikan 10 ringgit dengan anaknya, jadi dia mengajar anaknya memberikan 1 ringgit kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Rumah hamba Tuhan ini dirompak. Rumah hamba Tuhan ini dirompak, saudara. Tapi yang peliknya, saudara, semua harta di rumah itu tidak dicuri, saudara. Kecuali basikal anaknya. Basikal anaknya yang dicuri. Banyak-banyak berharga dalam rumah tersebut. Basikal anaknya yang dicuri. Pendek cerita, mereka membuat evaluasi. Kenapa basikalmu dicuri? Sedangkan banyak harta lain di rumah ini. Banyak yang ada yang berharga tapi tidak diambil. Dan punya cek, saudara. Minggu itu anaknya tidak membayar perpuluhan. Bukan soal berapa jumlahnya, saudara. Tapi soal iman Anda di depan Tuhan. Amin. Jadi pada hari itu dia mengerti dan anak ini diubah oleh Tuhan. Dia mulai memberi kepada Tuhan. Dan karena pertobatannya, saudara, ada seorang lain memberkati anak ini dengan basikal yang baru. Amin. Jadi mari pada hari ini, saudara, perpuluhan kita merupakan pagar. Katakan pagar, saudara. Untuk melindungi setiap pribadi kita. Jadi ada satu hari yang saya belajar sepanjang pandemik ini, saudara. Tentang memberi perpuluhan kepada Tuhan. Di saat orang berkata gurun, di saat orang berkata tidak mampu, di saat orang berkata ekonomi semakin tidak baik, saudara.
engkau tetap memberi kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena saya percaya demikian. Sebagai seorang hamba Tuhan, bila saya memberi perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan gereja ini. Tuhan akan menumbuhkan Anda sebagai jemaat Tuhan. Amin semuanya saudara. Karena saya berkata kepada Tuhan, perpuluhan ini untuk pertumbuhan jemaat Tuhan. Amin. Yang kedua adalah persembahan khusus. Tapi bagaimana kita meningkatkan persembahan kita? Bagaimana kita membuka, firman Tuhan berkata tingkap-tingkap surga terbuka untuk memberkati kehidupan kita saudara. Dengan persembahan khusus. Katakan persembahan khusus. Daripada perpuluhan tadi, engkau mengeluarkan lagi satu jumlah. Saya mau memberkati dan berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada. Yang melayani Tuhan. Sebagai seorang pemimpin saya mengerti. Anda memberi perpuluhan kepada Tuhan. Kemudian Anda mengeluarkan satu jumlah lagi saudara. Untuk melayani Tuhan. Untuk beli minyak. Untuk melawat orang dan sebagainya. Itu adalah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah lupa persembahan khusus ini. Dia akan melipat gandakannya. Amin semuanya saudara. Jadi jangan kita kedekut. Tahu itu kedekut saudara? Kedekut. Mau pergi ke gereja, uang. Mau pergi melayani, uang saudara. Semuanya uang. Jadi bila kita melayani, daripada kita bekerja, kita belajar saudara. Kita membawa pelajar-pelajar ke rumah, kita membeli makanan, kita masak untuk mereka. Semua itu pelayanan saudara. Ada teman-teman kita yang kekurangan, kita memberi mereka keuangan. Itu pelayanan, itu adalah persembahan khusus. Katakan persembahan khusus. Kemudian masa pandemik yang lalu, engkau mengeluarkan satu jumlah, engkau memberikan kepada Tuhan. Itu persembahan khusus. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah lupa semua persembahan khusus ini saudara. Dia akan melipat gandakannya. Amin semuanya saudara. Jadi itu merupakan benih pelipat gandaan. Amin semuanya saudara. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, saya membuat satu komitmen. Mengeluarkan satu jumlah daripada apa yang saya ada saudara. Untuk memberkati hamba Tuhan yang lain. Setiap bulan saya memberkati hamba Tuhan. Tidak kira berapa jumlahnya saudara. Saya memberkati seorang hamba Tuhan. Seorang pastor. Dan seorang penginjil. Jadi kalau saya pergi mana-mana, istri saya jadi saksi. Kami akan lihat sekitar ada hamba Tuhan sedang makan saudara. Kami akan membayar makanan mereka. Dan itu kerap kali kami lakukan saudara. Amin semuanya saudara. Karena Tuhan melihat itu benihnya. Kalau engkau memberkati satu hamba Tuhan, satu penginjil, hamba Tuhan saudara, engkau akan menerima berkat seorang hamba Tuhan. Amin. Jadi ini luar biasa. Ini merupakan prinsip ilahi yang Tuhan memberikan kepada kita untuk memberkati. Amin. Nah mari kita lihat yang terakhir. Jadi memberi dengan apa? Dengan sukarela dan sukacita. Siapa suruh kamu beri perpuluhan? Tunggu kita cukup makanan lagi. Selalu kita bersungut-sungut sehingga kita bertumbuh sungut-sungut saudara. Jadi 2 Korintus 9:7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi yang terbaik dengan sukarela dan sukacita, melawan sekadar kewajiban terpaksa ataupun hitung-hitungan ataupun kedekut. Bukan itu saudara. Oke? Tapi Anda mendapatkannya. Anda memberikan dengan sukarela. Amin. Jadi bila memberi kepada Tuhan, kita tidak ingat-ingat lagi saudara. Kita mulai terus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi berkat Tuhan itu bukannya umpama uang ataupun harta semata-mata saudara. Jadi kalau lihat 1 tahun, wah rupa-rupanya tahun ini saya tidak pernah ada MC. Luar biasa saudara. Itu berkat daripada Tuhan. Jadi jangan Anda gaji beribu-ribu masuk hospital 10 kali saudara. Dan setiap kos 1.000 ringgit. 10 kali 10.000 ringgit. Tidak guna juga saudara. Amin semuanya. Jadi ini yang kita minta di depan Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita. Amin. Oke. Jadi ini yang habis. Kalau dalam grup kita ada perkumpulan ini. Tapi pada hari Minggu ini kita tidak ada perkumpulan. Kita akan berkumpul pada 31 hari bulan ini untuk kongsikan beberapa hari yang ada yang kita belajar sampai kepada petang ini. Amin. Jadi mari kita bangkit berdiri. Saya akan habis di tempat ini saudara. Dan kita ambil 5 menit ini untuk saya berdoa untuk setiap pribadi kita.
Nah, pada hari ini ada 3 prinsip tadi. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah setia untuk apa, saudara? Setia untuk mengatur. Katakan mengatur ataupun mengelola. Oke, sama-sama katakan 2, 3, setia mengatur. Oke, yang kedua, setia menerima. Yang ketiga, setia memberi. Jadi ada mengatur, ada menerima, ada memberi di depan Tuhan. Amin. Jadi mari kita belajar sikap stewardship ini pada hari ini di depan Tuhan. Saya berdoa bagi Anda yang belajar, mulai hari ini Anda mengatur hidup Anda, saudara. Ibu bapak Anda memberikan Anda 500 ringgit 1 bulan, Anda mulai atur, saudara, keuangan Anda. Mengatur masa Anda, mengatur kehidupan keluargamu. Sebagai seorang single, Anda mulai mengatur pada hari ini. Bagaimana engkau mengatur hidupmu, keuanganmu, gaya hidupmu, saudara. Nah, satu hari yang saya belajar lagi, bagi perempuan ataupun orang muda selalunya, kalau Anda membeli baju yang baru 2 helai, pastikan Anda membuang 2 helai, saudara. Beri kepada orang yang memerlukan. Jangan simpan sampai amarimu penuh, saudara. Itu kedekut nama dia. Kalau engkau membeli 2-3 helai yang baru, engkau lihat mana 2-3 helai yang lama, engkau kembalikan kepada Tuhan. Kalau benar-benar tidak boleh berguna, ya engkau boleh buang, saudara. Jadi pada hari ini, mari kita setia dalam memberi kepada Tuhan. Dalam setia mengatur kehidupan kita.